Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agus Sambarwari. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenal fitur-fitur yang ada pada dashboard admin WordPress. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membuat domain hosting gratis sampai menginstal WordPress di domain hosting tersebut. Nah, kali ini kita akan belajar fitur-fitur apa saja yang ada pada dashboard admin WordPress. Nah, seperti misalkan bagaimana memposting, bagaimana mengatur atau menambahkan page, ya, halaman, kemudian membuat menu, dan lain sebagainya. Nah, pada website yang sebelumnya telah saya buat, nah untuk login ke halaman dashboard adminnya, pada URL-nya itu tambahkan teman-teman, tambahkan wp-admin. Nah, nanti akan muncul halaman login adminnya. Nah, kemudian login menggunakan username dan password yang telah dibuat. Nah, berikut adalah tampilan dashboard WordPress ya, yang mana di video sebelumnya sudah saya singgung sedikit. Ya, seperti ini tampilannya. Jadi, hampir 30% website di dunia ini itu kebanyakan menggunakan WordPress ya. 30%-nya itu menggunakan WordPress. Itu bisa dicari aja beritanya, artikelnya, karena sebagai contoh di Polynela sendiri itu dia menggunakan WordPress, polynela.ac.id. Saya ambil contoh ya, polynela.ac.id. Nah, ini dibangun menggunakan CMS WordPress. Bagaimana mengetahuinya? Diklik kanan, kemudian view page source. Nah, kemudian di Ctrl F, cari saja WordPress gitu ya, ketikan. Nah, ketika nanti ada ini, oh sudah pasti dia pasti menggunakan WordPress gitu. Mungkin kenapa tampilannya bisa seperti ini karena mungkin dia sudah di custom ya, diedit desainnya. Tapi isi dalamnya saya yakin pasti seperti ini ya, untuk menambahkan postingan dan sebagainya itu pasti seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi bisa dilihat. Oke, ini saya close saja, kita kembali lagi ke dashboard. Nah, jadi ini adalah halaman dashboard WordPress. Itu seperti ini tampilannya. Di mana ada beberapa menu di sebelah kiri ini, di sidebar ini. Nah, kemudian kalau di dashboard ini banyak hal yang bisa kita lihat. Ya. Misalkan komentar, ada orang yang mengomentari isi dari postingan kita, itu bisa terlihat di dashboard sini juga. Nah, saya akan kenalkan satu persatu. Di sini ada menu post ya. Post, saya coba klik post. Post itu maksudnya adalah menu yang digunakan untuk memposting, menambahkan artikel baru. Nah, di sini ada artikelnya, ada Hello World. Nah, saya coba lihat dulu visit site. Hello World. Nah, Hello World ini seperti ini nih. Nah, ini Hello World. Nah, ini adalah artikel. Ketika saya klik, tampilnya seperti ini. Nah, ada komentarnya juga. Nah, ini artikelnya. Hanya ada tulisan Welcome to WordPress. This is your first post. Oke. Nah, itu adalah posting. Jadi, misalkan teman-teman ingin menambahkan artikel, nah itu bisa ditambahkan di sini. Nah, diklik aja Add New untuk menambahkan artikel baru. Misalkan ini adalah artikel pertama. Nah, isinya kita isikan aja biar isinya penuh. Saya coba ke lorem ipsum untuk mencari inilah, mencari teks-teks aja ya. Oke lah, generate lorem. Ini saya buat 5 paragraf. Saya copy saja. Oke, di copy, kemudian dipaste di sini nih. Nah, ini hanya contoh saja, paste as plain text. Oke. Nah, ini postingan artikel pertama ya. Nah, ini sudah bisa langsung diposting teman-teman ya. Ini sudah bisa langsung diposting, kemudian nanti akan tampil di halaman website kita. Nah, namun ada beberapa hal yang di sini tidak hanya teks ya yang bisa kita sisipkan, ini bisa kita sisipkan berupa gambar. Misalkan di sini gambar. Nah, di sini ada tanda plus nih. Misalkan add block atau pengen menambahkan apa? Add block ya. Nah, pengen menambahkan apa? Image. Nah, itu juga bisa kita tambahkan image. Nah, mau image-nya via apa? Di-upload atau di-insert from URL. Nah, saya akan coba cari insert from URL. Nah, saya akan tambahkan insert from URL. Saya akan cari gambar saya. Misalkan di sinilah ya, Sambarwari.
Nah, ini ada gambar saya. Nah, ini misalkan ini saya pengen menambahkan gambar saya. Nah, ini langsung aja copy image address. Nah, kemudian di sini postnya tadi pilihnya insert from URL. Nah, ini kalau gambarnya itu ada pada alamat link gitu. Kemudian di enter. Nah, udah langsung tampil di sana. Seperti itu. Nah, ini tidak hanya gambar, mau nambahkan video itu juga bisa. Tambahkan saja di sini video ya. Oke, add block, kemudian mau paragraf, quote, dan lain sebagainya ini bisa. Jadi ada tanda plus, dicoba-coba aja teman-teman ya. Nah, misalkan list, kalau misalkan nggak ada, cari aja di sini. Browse all, ada apa saja sih? Oh, video mungkin ada ya, video. Nah, ini media and text. Kemudian ini YouTube, embed YouTube, itu juga bisa. Saya ambil contoh YouTube ya. Nah, saya akan tambahkan link YouTube-nya. Di sini saya akan tambahkan YouTube. Saya akan nyari video saya ya. Oke, video saya. Saya akan nyisipkan video saya yang terakhir ya kemarin. Nah, ini misalkan. Nah, ini linknya. Kemudian tambahkan aja di sini, paste. Embed. Nah, ditunggu. Nah, langsung ada. Nah, jika sudah, bisa langsung dipublish. Nah, atau ditambahkan pengaturan yang lain. Misalkan apa ya, drop cap ini maksudnya huruf yang awal ini saya blok. Dia nanti jadi besar ya. Itu. Besar. Drop cap. Terus kemudian apa ya, ada fasilitas lainnya. Oh iya teman-teman, perlu diperhatikan juga ada hal yang harus kita tambahkan sebenarnya ketika kita ingin memposting suatu artikel. Yang penting itu ada kategori. Ya ini baiknya sebuah artikel tuh harus ada kategorinya. Misalkan kalau di Polinela itu yang termasuk kategori, kalau ini profil ini dia berupa halaman. Dari mana saya tahunya halaman page ketika saya klik sambutan, dia nanti munculnya halamannya seperti ini, page ya. Kemudian sejarah ini halamannya sama seperti ini ya. Nggak ada konten yang sejenis. Yang dimaksud dengan kategori itu, seperti ini misalkan di publikasi ada berita. Saya klik berita, maka akan ditampilkan postingan atau artikel-artikel yang dia kategorinya adalah berita gitu. Jadi teman-teman tinggal pilih aja. Jadi kategori itu seperti kita membuat kelompok sih gitu. Artikel kita ini masuknya kelompok apa, kelompok apa. Tujuannya agar apa? Agar memudahkan pengunjung untuk mencari artikel yang dia inginkan gitu. Misalkan di sini adalah cara buatnya ini ya, catatan gitu ya. Oke lah, kita buat ini aja lah, berita aja lah ya. Berita biar teman-teman akan paham. Nah, kalau sudah di enter saja berita. Sorry ini tag. Sorry. Ini kategori ya, add new kategori, pilihnya berita. Nah, berita, kemudian dia ada di parent nggak? Kalau di subparent nggak? Kalau nggak ya udah di parent kategori aja. Kemudian add new kategori. Maka kita kelompokkan artikel yang ini sebagai berita. Nanti kalau misalkan teman-teman membuat artikel yang lain, itu silahkan bisa dibuat kategorinya sesuai dengan jenis artikelnya. Apakah berita, apakah itu publikasi, atau mungkin tutorial, dan lain sebagainya, tips trik. Nah, itu masuk ke kategori. Nanti kita bisa manfaatkan untuk dibuat ke dalam menu seperti pada ini. Nah, ini kan sebenarnya menu ini. Menu ini sebenarnya dia ini berupa kategori ya. Nah, kalau ini kan halaman ya, ini berupa page. Nah, ini juga berupa page. Nah, ini ada kategori ya. Kategori yang dijadikan sebagai menu, submenu. Oke, kategori sudah. Kemudian ini nih, tag ya. Tag itu juga penting. Buat apa? Ini sebenarnya tujuannya untuk memudahkan pengunjung untuk mencari artikel sesuai dengan kata kunci yang ingin dia cari gitu. Misalkan di sini adalah tutorial gitu. Tutorial di koma saja, atau misalkan tag kan nggak harus satu ya, bisa lebih banyak ya, bisa di YouTube gitu. Misalkan. Nah, kemudian tutorial, kemudian artikel. Oke. Nah, udah mungkin 2 aja. Silakan ini bisa ditambahkan sesuai dengan kata kunci yang ada pada artikel itu. Intinya itu. Kata kunci apa yang bisa ditambahkan pada artikel
cantumkan saja di sini agar memudahkan pengunjung mencari apa yang ingin dia cari pada website teman-teman. Oke, sementara ini saja dulu ya. Kemudian ini visibility ini artikel teman-teman ini bisa dilihat oleh siapa sih gitu. Nah, gitu. Kalau public ini berarti siapa saja bisa melihat. Kemudian publish-nya apa? Immediately ini artinya sekarang juga ketika nanti dipublish berarti dia sudah langsung ada atau berdasarkan tanggal. Teman-teman ingin mempublishnya kapan? Oh, besok saja lah artikel saya pengen otomatis keluar. Nah, itu tinggal dipilih aja tanggal 4, tanggal 3 ataupun tanggal kapanpun lah. Gitu. Ini saya pengennya langsung saya publish. Nah, kemudian ini post format, ada standar. Oke, silakan bisa dicoba-coba saja. Saya pakai standar. Kemudian klik preview. Preview ini untuk melihat sudah sesuai atau belum sih. Pengennya sebagai tampilan desktop ya. Preview in new tab. Nah, nanti sebelum artikel diposting, teman-teman bisa lihat nih. Oh, kalau nanti diposting tampilannya seperti ini. Oh, udah sesuai. Nah, jika sudah sesuai, tinggal langsung aja di schedule. Oke, ini langsung publishnya immediately aja ya, schedule. Nah, oke. Nih ada keterangan nih, post published artinya artikel teman-teman sudah dipublish gitu. Oke, jika ingin kembali, klik icon yang sebelah kiri ini ya. Nah, oke, ini kembali ke halaman dashboardnya, halaman post-postnya ya. Nah, maka akan terlihat di sini artikel pertama sudah ada. Coba kita lihat di websitenya. Nah, ini artikel pertama sudah langsung muncul. Itu cara memposting atau membuat artikel di website. Oke, kita lanjutkan. Nah, artikel ini pun bisa diedit ya teman-teman ya. Misalkan pengen diedit full ataupun quick edit ataupun dihapus itu bisa di sini. Dan dihapus pun tenang saja. Ketika dihapus, dia tidak akan langsung terhapus. Ini saya coba hapus. Diklik trash, dia masih tersimpan di trash nanti ya. Nah, di trashnya masih ada. Mau di restore atau delete permanently ya gitu. Itu. Ini terkait dengan postingan. Nah, kemudian di post itu juga ada kategori. Kategori ini tadi yang telah kita tambahkan maka akan terrecord di sini. Nah, berita. Untuk menghapusnya juga bisa. Ini uncategorized. Ini saya hilangkan saja. Saya hapus saja. Wait. Oh, nggak bisa. Ini karena default ya nggak bisa dihapus dia. Nah, nggak ada menu delete-nya. Ini bisanya diedit ya. Gitu. Kategori. Kategori pun juga bisa ditambahkan dari sini. Oke. Saya lanjut ke media. Oke. Pada menu media ini biasanya berisi baik berupa gambar yang pernah kita upload ya, diupload ya, bukan melalui URL, tapi diupload. Itu biasanya akan tampil di sini semua media, baik itu gambar, foto dan sebagainya itu biasanya ada semua. Tampil otomatis di sini di library ini. Oke, itu media. Nah, kalau pengen menambahkan foto, tambahkan aja teman-teman ya, tambahkan add new. Cuman saran saya, website itu jangan banyak mengupload gambar dengan size yang besar. Gitu. Maksudnya size besar tuh misalkan teman-teman punya gambar itu ukurannya sampai 5 mega, lebih baik itu dikonversi dulu menjadi beberapa KB gitu, beberapa kilobyte gitu ya. Nah, nanti barulah diupload. Tujuannya agar apa? Ketika nanti ada orang yang ingin mengakses halaman teman-teman, mengakses websitenya, dia loading website itu cepat gitu loh. Karena kan salah satu faktor yang membuat website itu loadingnya lama, itu di sana banyak sekali konten berupa gambar yang ukuran gambarnya itu sangat besar gitu loh, belum dikonversi atau dikecilkan dulu. Jadi berapa KB gitulah yang kira-kira memang sesuai dengan tampilannya sini gitu. Karena kan website itu nggak perlu gambar yang ukurannya terlalu size-nya dengan resolusi tinggi, nggak perlu, cukup size yang sekian saja tapi ukuran filenya kecil. Nah, itu akan membuat performa dari website teman-teman itu kenceng gitu loh. Akan cepat terbuka ketika diakses. Oke, kita masuk ke pages ya, page. Nah, pada halaman page ini sudah ada defaultnya ada dua ya, ada privasi policy, ada sample page. Namun ini dia masih draft, ini ada keterangannya draft. Jadi dia masih belum dipublish. Yang dipublish ini keterangannya publish baru satu, baru sample page ini yang dipublish. Bagaimana di sini di pojok kanan atas ada sample page.
Nah, ini adalah page ya, halaman gitu. Maka kalau halaman ini ditampilkan seperti ini. Nah, beda dengan postingan tadi ya. Oke, halaman. Nah, halaman pun bisa ditambahkan. Biasanya halaman ini sesuai dengan rancangan website yang pernah dibuat. Sebagai contoh di sini kalau yang berupa halaman tuh ada di websitenya Polynela itu ada sambutan direktur, sejarah, sampai satuan kerja itu semuanya berupa halaman. Nah, ini misalkan. Nah, ini kan nggak ada keterangannya kategori ya. Nah, ini lambang dan makna. Oke. Nah, ini adalah berupa halaman. Jadi, teman-teman bisa tambahkan di sini, saya contohkan saja, add new. Saya akan menambahkan halaman apa nih? About ya, tentang. Nah, ini saya juga tambahkan artikel yang sama aja, tapi nggak usah panjang-panjang ini artikelnya. Saya pakai lorem ipsumnya, pakai 3 paragraf saja. Oke, ini misalkan about ya, tentang website saya. Di copy, kemudian ini di paste, explain text. Kemudian saya kasih quote di sini. Saya pengen tambahkan quote. Nah, ini ada ya tanda plus. Nah, saya tambahkan quote. Iqra misalkan. Iqra. Nah, dengan arti bacalah. Nah, ini adalah perintah pertama. Bacalah merupakan perintah pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kan disuruh baca. Nah, misalkan sumbernya dari Al-Quran gitu. Ini misalkan quote ya teman-teman ya. Quote teman-teman mungkin udah tahu ya. Quote. Nah, kemudian sama ini ya. Menunya sama, pengaturannya sama seperti yang ada pada postingan. Jadi mau dipublish kapan atau mungkin pengaturannya drop cap misalkan hurufnya itu seperti apa itu bisa juga sama seperti pada postingan. Oke, dipublish saja kalau sudah. Publish. Oke, publishnya sekarang aja, publish. Oke, sudah ya. Saya coba kembali halaman dashboard. Nah, di sini maka akan ada tulisan nih. Ntar masih loading. Ada about ya nanti. Ada 3 nih, publish ada 2 nih. Ini baru masih loading. Saya coba lihat di sini nanti akan muncul di sini page-nya. Ini about ya, about. Maka isinya nanti berupa tadi yang telah diketikkan ini lorem ipsum. Nah, ini Iqra, bacalah merupakan perintah pertama Allah. Nah, ini namanya quote. Oke, itu terkait dengan page ya. Ini page. Ini bisa diedit, bisa dihapus, atau misalkan belum pengen dipublish, dijadikan sebagai draft juga bisa. Nanti silahkan dieksplorasi. Kemudian ada comments. Nah, komen ini kita ingin lihat sih komentar-komentar dari orang yang telah memberikan komentar pada website kita itu bisa terlihat di sini. Nah, gitu. Jadi, sifat komentar itu sifatnya siapapun orang yang menambahkan komentar, sebagai contoh di sini, yang memberikan komentar pada artikel kita, itu komentar itu tidak akan langsung ditampilkan teman-teman. Jadi masih perlu di-approve terlebih dahulu. Oke, saya coba kembalikan lagu di posting ya. Di posting tadi ada artikel saya yang sudah dikomentari, ada di trash ini. Oke, saya kembalikan dulu. Hello World ini saya restore. Oke, wait, masih loading. Nah, kemudian, oke ya, saya lihat di komen ya. Karena di artikel saya yang pertama tadi itu, Hello World, itu udah ada komentarnya ini. Nih, Hello World. Itu sudah ada komentar di sini. Nah, ini komentar. Nah, ada yang komentari. Nah, kemudian, di halaman komentar itu, ini terlihat nih. Komentarnya ini yang, coba saya hapus dulu ya. Saya hapus saja ini. Nah, ini kok yang mengomentari ini dari sistem ya, ini karena baru diinstal biasanya udah ada langsung sistem yang memberikan komentar agar kita tahu nih seperti apa sih tampilan komentar gitu. Jadi menu komentar ini digunakan untuk memanajemen komentar-komentar yang diberikan oleh pengunjung terhadap artikel yang pada website kita.
Nah, komentar yang diberikan oleh orang tersebut itu nggak akan langsung diposting di sini gitu. Nah, coba refresh, tidak akan langsung diposting di sini. Itu pasti akan muncul dulu di semuanya di menu komen. Nah, tujuannya agar apa? Agar komentar-komentar negatif itu oleh admin atau pengelola website itu bisa di manajemen, bisa di approve atau di unapprove atau mungkin bahkan dihapus gitu, atau diedit. Ini misalkan jika sebelumnya seperti ini tampilnya unapprove, maka nanti dia nggak akan ada komentar gitu. Ini saya refresh. Nah, ini nggak ada komentar ya. Nah, jadi komentar nanti munculnya di sini. Oh, ada komentar nih dari WordPress komentar. Nah, jadi teman-teman harus mengapprove dulu. Oh, ini kalau komentarnya bagus berarti di-approve. Kalau komentarnya jelek mungkin bisa dihapus atau mungkin di apa namanya? Dijawab secara ini ya tersembunyi gitu. Ini kan bisa ada menu reply-nya. Ini bisa dijawab juga. Makanya dibalas ya, dibalas. Nah, itu tujuannya agar kalau misalkan teman-teman menemui website teman-teman itu ada artikel yang jelek-jelek, maksudnya komentar pada artikel itu jelek-jelek, itu akan berpengaruh pada pengunjung. Ibaratnya kalau misalkan teman-teman pelayanannya jelek kan pasti yang pengunjungnya akan berkurang. Sama, website juga seperti itu. Kalau ternyata artikelnya itu dikomentari orang tuh jelek-jelek, oh ini nggak bagus ini, maka akan berdampak pada pengunjung juga, itu pasti. Makanya ada fasilitas komentar ini untuk menyaring artikel mana sih yang teman-teman komentar mana sih yang teman-teman ingin tampilkan pada websitenya gitu. Misalkan ini, oh ini bagus nih, positif nih, di-approve saja. Nah, maka nanti akan muncul di sini saya coba refresh lagi, maka komentarnya akan tampil. Nah, itu. Tujuannya komentar ini kan juga akan membantu meningkatkan apa namanya? Indeksasi oleh Google. Jadi Google itu ketika teman-teman mengetikkan pencarian nanti itu bisa saja karena komentar ini jadinya artikel teman-teman itu bisa ada pada peringkat pertama di Google. Seperti itu. Ini komentar. Kemudian kita masuk ke menu appearance ya. Appearance ini digunakan untuk mengatur atau menambahkan tema, customize temanya, nambahkan widget, menu, header, background, dan termasuk plugin. Nah, itu ada di menu appearance ini. Oke, nah di sini saya akan coba menambahkan tema. Ya, ini saya di themes ya, themes tema. Nah, secara default, tema itu sebenarnya cuma ada 3 nih ya, 2019, 2017, sama 2020. Cuma ada 3. Karena pada video sebelumnya saya sudah menginstalnya itu iseng menggunakan tema, ya udah saya langsung menggunakan tema yang terinstall di sana, tertambahkan sendiri. Nah, teman-teman bisa menambahkan tema melalui mana? Di sini ada themes, ada add new. Ada 2 cara untuk menambahkan tema. Yang pertama, dari tema-tema yang sudah disediakan oleh WordPress, ya ini ada banyak sekali, teman-teman bisa tambahkan gitu. Banyak sekali temanya. Nah, tinggal yang sesuai yang mana. Tapi kalau misalkan teman-teman punya tema sendiri, nyari di internet, yang upload itu bisa di sini via upload them ya, di-upload sendiri. Atau mungkin custom, temanya sudah dimodif, itu bisa di-upload di sini. Nah, di sini saya akan contohkan deh. Di sini saya akan menginstal tema. Nah, saya coba deh cari ya di sini ya. Travel ya. Nah, saya pengen mencari tema yang lebih ke travel gitu. Oke, travel. Ada travel Yale. Oke, saya pengen coba travel Joy. Nah, ini saya pengen install. Nah, jika teman-teman ingin melihat dulu sebelum diinstal, itu bisa di-preview. Nah, oh nanti kalau tema ini, saya gunakan tema ini tampilannya seperti apa sih? Nah, oh tampilannya seperti ini. Oh, ya. Nanti kalau sudah di-close saja. Oh, ini sudah sesuai, misalkan seperti itu. Langsung diinstal saja. Install. Dan tema yang terinstall ini teman-teman ya, teman-teman bisa dihapus nantinya, jangan khawatir. Jadi ketika udah nginstal, terus kemudian nggak bisa dihapus, nggak bisa. Oke, ini masih installing. Kita tunggu dulu. Nah, sambil nunggu, mungkin kita akan coba cari nih tema ini ya. Nah, ini saya close saja. Kita nyari temanya di Google. Kalau teman-teman pengen nyari tema, keywordnya bisa gunakan free, cari yang free aja ya. Free WordPress themes.
Ya, misalkan ini dem. Terserah mau ingin kemana nih. Ini ada Nega Hostinger, Free WordPress Theme, misalkan travel gitu ya. Travel, oke, travel blog. Nih, klik aja di sini. Atau WP Jinderin aja lah ya. Nah, nanti teman-teman bisa download tuh. Nah, dicari yang mana yang sesuai ya. Oh, ada ini. Nah, nih. Silahkan teman-teman bisa download. Nah, sambil contoh deh, coba yang ini aja lah ya. Oke, Ultra. Bisa nggak ini? Karena sebenarnya banyak sekali blog yang sudah menyediakan, oh, ini dia harus berbayar nih. Nah, demo, Demfly. Oke. Banyak lah ya, nanti silahkan teman-teman bisa cari sendiri, eksplorasi. Tema-tema yang gratis lah, saran saya yang gratis saja, jangan sampai bajak. Karena yang gratis itu pun teman-teman nantinya bisa update gitulah ya. Nah itu color lip misalkan ini. Nah ini ya coba more info or download. Nah seperti ini nih more info or download. Nanti kita akan diarahkan ke sana. Oh ini bisa nih di download. Mau di demo, demo dulu ya. Nanti tampilnya seperti apa? Temanya. Oh seperti ini. Oke. SEO friendly. Oke. Oh udah sesuai nih bagus nih. Nah misalkan. Nah, nanti tinggal di-download aja, download. Nah, file yang di-download ini, lihat teman-teman ya, dia ekstensinya adalah zip ya, Shapely. Ya, ini ada versinya, dia ekstensinya zip. Nanti akan saya tunjukkan caranya install ya, yang via upload. Oke, ini saya close saja. Kemudian ini juga saya close. Nah, ini disimpan saja dulu. Nah, oke. Oke, ini tulisannya update file, tapi biasanya kalau udah update file ini biasanya sudah terinstall. Saya coba refresh dulu di DEMS. Oke, di DEMS biasanya sudah ada. Nah, meskipun dia bilangnya fail ya. Nah, biasanya udah ada. Nah, ini ada ya, udah ada. Saya coba aktifkan langsung. Activate. Artinya tema website saya nanti sudah langsung berganti ini nih. Nah, udah berganti menjadi Travel Joy. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Menu yang ada pada appearance ini biasanya ada yang bertambah ya, sesuai dengan tema yang teman-teman install gitu atau aktifkan. Biasanya dia menambahkan menu sendiri gitu. Karena ini kebetulan dia nggak ada menunya, jadinya ya udah seperti ini. Nah, kita coba lihat lah, kita refresh. Maka tampilan website saya sekarang sudah berubah nih. Nah, ini saya sudah menggunakan temanya Travel Joy. Ada home, jadinya berubah, ada yang berubah nih, home, about, sample page. Nah, ini artikel pertama. Nah, ini sudah muncul. Oke. Nah, ini Travel Joy. Cuma di sini masih seperti grayscale ya, nggak apa-apa. Nanti bisa diedit. Oke. Ini kayaknya berat temanya ini ya, Travel Joy. Kemudian ada, oke, saya akan contohkan yang kedua, menginstal tema dari yang telah di-download ya. Nah, itu bisa di-add new. Nah, kemudian pilihnya upload them ya. Nggak lagi nyari di sini, kita pilihnya upload them. Kemudian choose file. Nah, saat tadi ini sudah saya install ya, di download Shapely. Saya open, saya install now. Tapi ketika diinstal ini belum langsung aktif ya teman-teman, baru diinstal saja. Nah, nanti sudah ada tema-tema yang telah terinstall nanti itu bisa di ini ya, di themes page ya, di halaman temanya itu sudah ada nanti. Nah, ini Shapely. Nah, ini ada keterangan tuh new version available. Nah, saya coba langsung update saja ya. Biar bagus. Oh, nggak bisa ini error. Internetnya lagi error. Oke, ini misalkan di live preview. Oke, bentar di live preview tampilnya seperti apa ketika diinstal gitu. Oh, seperti ini bloknya. Oke. Nah, ini teman-teman gitu. Oke, ini saya close saja. Nah, saya sudah gunakan tema ini aja ya, Travel Joy saja. Nah, kemudian
Kalau misalkan teman-teman ini nih, apa namanya, pengen menghapus nih, karena sebenarnya semakin kecil atau semakin sedikit tema, misalkan tema teman-teman sudah fix nih satu ini aja, yang lain dihapus nggak apa-apa. Tujuannya agar apa? Agar mengurangi space atau space disk penyimpanan di drive hostingnya gitu. Karena kan semakin semakin besar space yang kosong itu sebenarnya loading dari suatu website itu juga semakin cepat gitu. Itu ada impact-nya ya. Ibaratnya kalau teman-teman punya hard disk nih kapasitasnya 100 giga, isinya udah mau penuh tuh, free-nya tinggal 1 giga. Kan teman-teman kalau nyari file akan otomatis susah ya. Nah, sama seperti itu logikanya. Kalau misalkan disknya itu semakin penuh, semakin full, maka loading dari suatu website itu biasanya performanya semakin berkurang gitu. Jadi lebih baik dihapus saja. Misalkan ini cara menghapusnya diklik saja tadi ya, ada di delete ini. Delete. Oke. Nanti tema yang lain misalkan mau dihapus. Nah, ini misalkan ya, GoHost ini saya hapus saja. Oke. Ini di delete saja, delete. Oke. Nah, kita biarkan aja temanya 3 ini. Oke, misalkan seperti itu. Kemudian di customize ini untuk mengcustom tema ya. Nah, namun biasanya gini, perhatikan teman-teman, di tema ini ada keterangan nih. This them recommended the following plugin. Nah, dia merekomendasikan kita menginstal plugin ada WP Travel. Oke, itu nanti dulu ya. Kita ke customize. Jadi tema yang teman-teman telah install itu bisa diedit di customize. Nah, biasanya tiap menu tema yang teman-teman pilih itu apa namanya, menunya ini beda-beda. Jadi menunya itu beda-beda. Jadi jangan bingung, teman-teman harus berani bereksplorasi, nyoba-nyoba. Misalkan site identity, ya ini site title-nya itu bisa diganti. Baru hari ini kuliah KAM, oh ini misalkan diganti nih. Ambarwari TT gitu, Ambarwari aja lah ya. Ini di sininya tour and travel. Tour and travel gitu, misalkan itu aja lah ya. Nanti berubah nih tour and travel. Misalkan pengen ditambahkan icon nih. Nah, icon tuh nanti silakan dicoba teman-teman cari aja ya iconnya. Oke, kemudian logo sudah. Kemudian ini color. Warnanya pengen berubah apa nih? Oranye kah atau apa? Kemudian header image. Nah, ini ada headernya. Karena saya belum menyiapkan gambar, jadinya nggak akan saya upload gitu. Teman-teman silahkan bisa dicari background image. Nah, ini bisa ditambahkan backgroundnya. Misalkan apa ini ya? Oh, nggak ada, saya nggak punya nih. Upload file, harus ngupload. Nah, nanti dicoba aja. Menu. Nah, menu ini teman-teman ya. Di situ kan ada home, about, sample page. Ini adalah menu. Sebagaimana di website Polinela, ada profil, ada akademik, ada jurusan. Ini semua adalah menu. Nah, menu itu bisa di custom di sini. Nah, ini karena memang belum ada, saya belum buat menu. Nanti kita masuk ke menu aja lagi ya. Nggak apa, ini kita skip dulu nggak apa. Menu, kemudian ada widget. Widget itu seperti ini. Sorry, nah ini nih, ini. Ada di sebelah kanan website saya. Ini kan ada tulisan recent post, archive. Ini adalah widget ya. Nah, kemudian di footer ini, karena ini fasilitas temanya menyediakan, ini ada di sana. Footer widget 1, 2, 3, 4. Berarti di sini ada 4 nanti ya. 1, 2, 3, 4. Di sini ada 4. Oke, widget misalkan. Di sidebar, itu ada search, recent post, ada archive. Mau ditambahkan lagi misalkan kalender. Itu juga bisa. Nah, ini ada banyak sekali. Saya ambil contoh kalender. Ada ya kalender? Nah, ini kalender. Oke, saya publish saja langsung kalender. Kita lihat di sini ya. Oke, saya refresh. Nah, akan tertambah di sini kalender Desember. Nah, gitu. Begitupun di footernya ya. Di bagian footer mau ditambahkan, ini saya contohkan saja biar nanti teman-teman tahu bedanya. Ini biarin arsip, kemudian footer 1, footer 2-nya saya tambahkan kalender. Kemudian footer 3-nya bisa ditambahkan misalkan ini ya meta. Oh, sorry. Recent comment aja ya. Atau recent post. Nah, di footer widget 4 ini saya tambahkan
Meta. Ya, saya coba publish ya. Tampilannya seperti apa? Nanti tampilannya seperti ini. Nah, nih, perhatikan ya, saya refresh. Maka nanti di footer, nah itu ada 4 bagian tuh. Ada arsip, Desember, Descent Post, Meta. Nah, ini bisa di custom juga. Kalau teman-teman pengen seperti kayak di website Polinela, dia kan ada 4 nih juga nih, 1, 2, 3, 4 nih. Ada logonya, ada laman terkait, layanan, statistik. Nah, itu bisa ditambahkan teman-teman. Gitu. Ini kalau temanya dia sudah membawakan fitur seperti ini. Oke. Kemudian homepage setting. Nih, misalkan mau displaynya berdasarkan apa? Your latest post artinya adalah halaman utama ini berdasarkan posting terakhir. Jadi seperti ini. Atau static page. Static page itu berarti dia nggak berubah. Nggak berubah-ubah. Kemudian teman-teman harus buat ini. Harus buat static page-nya seperti apa. Nah, seperti ini nanti dia. Mau buat static page-nya mau homepage ataukah halaman about atau sample page. Nah, ini saya skip dulu aja ya. Saya skip dulu aja. Oke. Nanti di video berikutnya akan saya tunjukkan. Front page. Nah, ini front page-nya mau banner slide-nya seperti apa? Enable banner slide section. Ini banner slide itu seperti apa ya? Kita lihat. Oh, ini karena nggak ada ya. Nggak ada apa namanya. Nggak ada gambar kayaknya ya. Banner slide itu kalau nggak salah seperti ini nih. Ini nih. Seperti ini kalau nggak salah. Bentar, saya lihat. Jadi model artikelnya tuh munculnya seperti ini. Dia berganti-ganti, yang mana artikel itu ada gambarnya, kemudian kita bisa klik itu dan diarahkan ke beritanya. Oh sorry ya, ini diarahkan website ya. Nah, diarahkan ke beritanya misalkan ini. Nah, kalau nggak salah seperti itu. Nah ini dicari aja. Nanti kita bahas di lain ini ya, lain video ya. Kemudian blocks, enable block section, ini dicoba-coba aja lah. Intinya ini menu apa namanya? Menu yang ada pada customize ini digunakan untuk mengcustom tema yang tadi telah dipilih gitu ya. Atau mengcustom temanya. Widget sama seperti yang ada di sana ya. Widget sendiri bisa di-setting di sini juga widgetnya. Footer one. Nah, ini juga tersimpan di sini. Kalau pengen ngapus, gampang aja teman-teman, tinggal ditarik sini, kemudian kalender ditarik sini, udah. Itu udah otomatis, nggak perlu disimpan. Dia udah otomatis sudah ini ya, terupdate ya. Nah, kan hilang kalendernya. Nah, di bawah juga hilang. Cuma ada 3. Nah, itu. Kemudian menu. Nah, ini menu yang penting. Kalau teman-teman sudah mendesain yang namanya sitemap, maka biasanya website itu kan dibuat berdasarkan rancangan yang telah dibuat ya, yang telah dibuat gitu. Makanya menunya, struktur menu itu bisa ditambahkan di sini. Ini karena saya belum membuat, jadi kita bisa tambahkan di sini. Menu, misalkan ini kita simpan dulu ya. Saya belum buat, saya buat dengan nama menu 1. Isinya nanti ada home, about, ada sample page. Nah, ini create menu ya. Nah, ini udah tersimpan nih. Ini menu 1. Nah, saya gunakan sebagai primary menu. Misalkan ini sample page. Ada home, about, ada sample page itu, ini menu ya. Ini menu home, about, sample page. Nah, misalkan saya pengen tuh, ini ada sub menu lagi di about itu atau di sample page ini ada sub menu lagi. Nah, itu bisa, misalkan ambil contoh, misalkan sample page ini adalah sub menu dari dari about, ini tinggal diklik aja, ditarik ke dalam. Nah, berarti dia termasuk sub dari about. Kemudian di save. Nah, kita coba lihat ya di sini. Nah, hilang tuh, tapi muncul di sini sample page. Oh, seperti itu. Nah, ini namanya menu. Nah, misalkan tadi di website Polinela, publikasi ini kan ada nih berita. Dari mana saya tahu kok berita ini bukan page, tapi dia adalah kategori? Diklik aja beritanya. Nah, nanti munculnya seperti ini teman-teman nih. Daftar artikel dalam kategori berita. Nah, kan ini kategori. Berarti dia berupa kategori. Tadi kan kita udah buat tuh ketika di postingan, artikel kita tuh masuk kategori apa. Nah, itu bisa dicari di sini. Kategoris, misalkan post, atau misalkan custom link, atau kategoris. Nah, itu bisa tambahkan di sini. Oh, berita.
add to menu. Nah, oke, masuk di sini ya. Kalau dihapus tinggal hapus aja ya, diklik aja, mau di remove atau diapain, diedit dan sebagainya. Nah, di save. Kita coba refresh lagi halaman website kita, maka akan muncul di sini berita. Nah, ketika berita ini saya klik, akan ditampilkan tuh semua artikel yang masuk kategori berita. Ini kan baru satu artikel pertama. Nah, inilah fungsi dari kategori ya. Itu fungsinya. Oke, ini terkait dengan menu. Oke, sudah bisa diedit juga gitu. Header. Header tuh kalau ini header ya namanya. Atas ini adalah header. Jadi ini header. Kalau yang bawah yang ada ini namanya footer. Nah, ini header. Ketika ingin tambahkan gambar, silahkan ditambahkan. Biasanya ada kriterianya, ukuran gambarnya yang direkomendasikan tuh segini nih. Berarti 1000 kali 250 pixel. Jadi panjangnya ini 1000, tingginya itu 250. Nah, oke. Awasin di sini lagi. Oke, itu header, background. Jadi sama ya, background websitenya. Kemudian install plugin. Nah, install plugin tadi kan dikasih saran tuh. Sarannya require nih. Install required plugin. Disaranin kita harus nginstal nih WP Travel. Nah, ini recommended tuh. Nah, ya udah, saya coba install aja ya. Diinstal aja. Jadi plugin itu fungsinya agar website kita ini memiliki fasilitas yang lebih gitu loh. Misalkan teman-teman ingin websitenya itu digunakan juga sebagai toko online, maka teman-teman bisa nambahkan plugin lagi gitu. Misalkan pluginnya adalah WooCommerce. Jadi plugin WooCommerce itu digunakan agar website teman-teman itu bisa fungsionalitasnya bisa ditambahkan juga sebagai toko online gitu. Plugin. Oke, ini sepertinya lama ini install pluginnya. Oh, wait. Atau koneksinya nih. Oke, lancar. Oke, ini fail ya, fail. Alah, nggak apa-apa lah. Kalau fail mah jangan khawatir teman-teman. Oh, tapi dia berhasil dia nih. Dia berhasil install plugin. Nah, ini pluginnya, sebenarnya install plugin ini plugin-plugin yang sudah terinstall. Cuman ini belum aktif ya. Kalau pengen ngaktifin, diaktifin aja. Nah, kemudian di sini juga ada menu sendiri plugin ya. Plugin ini yang digunakan untuk mencari plugin-plugin. Nah, ini WP Travel tadi sudah yang terinstall itu sudah ada di sini. Nah, ini adalah daftar plugin yang sudah terinstall pada dashboard admin kita. Pada dashboard admin teman-teman. Tapi di sini belum diaktifkan. Artinya fasilitas tersebut itu belum aktif. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen menambahkan plugin lagi, tambahkan aja add new. Misalkan pengen dijadikan websitenya itu sebagai toko online. Misalkan pengen ada traffic seperti ini ya, di Polinela ada statistik. Ini plugin juga gitu. Tinggal nyari aja namanya apa gitu. Nah, misalkan plugin pengen dijadikan sebagai toko online, installnya bisa WooCommerce. Nah, WooCommerce. Nah, ini diketik aja Woo, udah muncul nih. Ini plugin agar website itu bisa menjadi toko online. Gitu. WooCommerce. Nah, di sini saya akan contoh install saja ya plugin. Ini rekomendasi saya. Namanya Elementor. Nah, ini akan kita gunakan nanti ya. Elementor. Wait. Elementor. Kok lama? Oke, sorry. Oke, Elementor. Nah, yang mana ya? Kayaknya yang ini. Nah, ini ya, Elementor Website Builder. Nah, ini diinstal aja ya. Ini saran saya, ini diinstal aja. Nanti digunakan untuk mengcustom page ya, halaman-halaman yang telah kita buat di sini. Page ini bisa di-custom tampilannya. Mau ada berapa kolom atau mungkin ada animasi dan sebagainya. Nah, itu bisa menggunakan Elementor. Oke, ini masih diinstal. Nah, ini ada keterangan nih. Compatible with your version of WordPress. Nah, oke, ini update terakhirnya pekan lalu ya, 1 minggu yang lalu. Oke, masih installing. Oke, sudah terinstall.
Nah, semua plugin yang sudah terinstall itu adanya di sini teman-teman. Sorry, kita lihat dulu ya, install plugin. Nanti saya salah nanti. Nah, ini ya, kita aktifkan saja ya ini. WP Travel-nya kita aktifkan. Karena tadi saya gunakan Joy, ya temanya saya gunakan Joy, maka apa namanya ada rekomendasi buat ngaktifin ini. Kemudian Elementor ini saya aktifkan juga, activate. Nah, artinya dia sudah aktif nih pluginnya. Nah, nanti di menu itu sudah otomatis berubah teman-teman. Menunya berubah nih. Ada WP Travel, kemudian ada Trips, kemudian ini yang Elementor, itu ada template juga. Nah, ini terkait dengan plugin. Nah, nanti digunakan plugin itu untuk mengoptimalkan website kita gitu. Biar bagus lah ya. Oke, itu plugin. Kemudian ada users di sini. Menu user itu berisi atau istilahnya digunakan untuk memanage pengguna atau mungkin bahkan admin dari website teman-teman. Ini misalkan adminnya baru ada satu, pengen nambahkan, ditambahkan aja lagi ya. Tambahkan aja lagi. Nah, dan ditambahkan di sini ada macam-macam jenisnya. Jadi misalkan website suatu company profile itu pasti berisi orang-orangnya nggak cuma satu orang yang mengelola, tapi ada banyak orang sesuai dengan role-nya. Di sini role dari website itu ada banyak ya. Jadi yang mengelola website itu tidak hanya satu orang, tapi banyak. Yang posting itu sendiri, editor itu sendiri. Nah, seperti ini role-nya sebagai apa dia? Sebagai ini karena sesuai tema tadi ya. Tema yang saya gunakan itu ada travel-nya, WP Travel Customer, Subscriber, Contributor, Author, Editor, Administrator. Nah, untuk yang tingkat paling tinggi itu adalah Administrator. Itu bisa ngapain saja. Nah, misalkan teman-teman ada timnya itu ada sebagai orang yang suka menulis, jadi kan dia sebagai autor, jadi dia nggak bisa lagi mengatur atau mengatur tema atau mengubah pengaturan yang ada pada website teman-teman. Nah, itu jadi fungsikan dia sebagai autor, jadi dia hanya bisa menulis artikel, mempublishnya gitu, dan sebagainya. Ini terkait dengan user. Nah, saya nggak akan tambahkan. Ini contoh saja ya, teman-teman kalau ingin tambahkan, kalau membuat website itu berdasarkan tim, tambahkan dia sebagai role-nya sebagai apa. Itu. Kalau tools ini berisi apa ya? Tools misalkan websitenya pengen diimport atau diekspor artikelnya, nah itu ada di sini. Ya, ngelihat nih udah sehat belum nih, ada sebagainya. Kemudian ada setting ini berisi pengaturan-pengaturan terkait dengan writing, tulisannya, termasuk site title, itu ada di general setting, itu bisa diubah ya. Bisa diubah. Silahkan, nanti bisa dicoba, misalkan set language-nya, bahasanya pengennya apa, bahasa websitenya. Kemudian time zone-nya gunakan, ini saya gunakan +7 ya, karena Indonesia +7. Nah, kemudian format date-nya seperti apa, time formatnya seperti apa. Nah, ini biar bagus ya. Oh, ganggu ini. Nah, kemudian ini December 3, oke nggak apa-apa. Week start on Monday, oke. Kalau sudah di save change. Oke, ini semua adalah pengaturan-pengaturan atau fasilitas fitur-fitur yang ada pada dashboard WordPress. Nah, silahkan teman-teman bisa eksplorasi. Nah, ini karena tadi sudah kita eksplorasi nambahkan plugin, ngubah tema, maka tampilannya pun pasti akan ada yang berubah gitu. Seperti ini. Oke. Demikian video panduan terkait dengan manajemen pada dashboard WordPress. Silahkan teman-teman eksplorasi lebih. Dan jangan lupa kalau sudah selesai, pastikan teman-teman logout ya, agar akunnya aman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.